Setelah gue kedatangan Intel Core Ultra Series 2 di platform desktop, akhirnya gue berkesempatan juga untuk ngebahas versi laptopnya. Jadi ini bukan Arrow Lake, melainkan Intel Lunar Lake. Ini adalah salah satu laptop tipis yang menggunakan Intel Lunar Lake, yaitu Asus ZenBook S14 OLED UX5406. Kalau di luar negeri sebetulnya Intel Lunar Lake ini udah rilis lebih duluan, tapi di Indonesia ternyata nyusulnya nggak begitu lama. Bahkan per video ini publish, sebetulnya Intel Lunar Lake itu memang udah resmi diumumkan di Indonesia. Selain gue ngebahas laptop ini, mungkin gue juga bakalan lebih spesifik untuk ngebahas prosesornya, karena ini prosesor yang betul-betul baru dari Intel. Apa aja yang berubah dari prosesornya, lalu apa yang ditawarkan dari laptop yang satu ini. Untuk ZenBook S14 OLED sebetulnya nggak punya perubahan yang begitu banyak, tapi ada beberapa material dan juga perubahan dari segi warna ataupun desain yang memang diubah oleh Asus ZenBook untuk laptop yang satu ini. Contohnya seperti warna yang ada di gua ini adalah versi Scandinavian White dengan bahan seraluminum. Ini bahan yang sangat-sangat rigid, tapi sangat-sangat ringan juga. Bahkan masih tetap bisa mempertahankan standar militer US Mil STD 810H. Seperti biasa di bagian depannya itu ada corak berbentuk segitiga, yang mana itu adalah logo dari ZenBook. Lalu di bagian dalamnya, tepatnya di bagian layarnya, itu kalian bisa ngelihat bezel yang tipis dengan tulisan ZenBook yang nggak terlalu menonjol di sini. Ada juga bagian grill kecil-kecil gitu di bagian atasnya, yang menurut gue ini adalah detailing yang sangat-sangat mewah. Bobot dari laptop ini juga sangat-sangat ringan menurut gua, karena cuma ada di 1,2 kg aja. Dan untuk dimensinya itu ada di angka 31,03 x 21,47 x 1,19 cm. Asus sih mengklaimnya ada di 1,1 cm. Ya memang masih ada di range 1,1 cm, meskipun ini 1,19 hampir mendekati 1,2 cm untuk ketebalannya. Di bagian keyboard dan juga touchpadnya, keyboardnya ini dia punya keycaps yang cukup besar. Yang menariknya adalah meskipun travel distance-nya itu cuma 1,1 mm, tapi gue nggak merasakan feel yang aneh di laptop ini, yang berarti desain dari keyboardnya sangat-sangat bagus. Touchpadnya itu lebar banget, bahkan dia sampai mentok ke bagian bawah. Di sini juga ada beberapa gestur yang bisa kalian mainkan, tapi dia tuh nggak kelihatan gitu buat ngatur-ngatur urusan-urusan multimedia lah. I/O-nya juga bisa dibilang lengkap, meskipun ya memang di sini untuk card reader itu belum disediakan. Padahal di bagian kanannya itu masih banyak yang kosong, cuma ada USB-A aja. Jadi kalian mendapatkan dua Thunderbolt di sini, yang mana itu udah sangat-sangat kenceng. Cuma kalau kalian butuh card reader, ya kalian butuh dongle lagi. Dan untuk layar, karena laptop ini namanya udah OLED, maka dari itu Asus masih tetap memberikan panel Lumina OLED mereka dengan resolusi 2880 x 1800 dengan refresh rate 120 Hz. Ini peaknya itu mencapai angka 500 nits dengan 100% DCI-P3. Dan layarnya ini juga sebetulnya touchscreen, meskipun laptop ini sebetulnya bukan tipe convertible atau bukan tipe 2-in-1. Untuk webcamnya ini beresolusi 1080p dan kalian bisa menggunakan Windows Studio Effect ataupun AI Sense Camera, dan memang itu terhubung sebetulnya antara utilities dan juga si Microsoft Studio Effect-nya. Untuk kualitasnya pas gue lagi ngerekam kayak begini sih nggak berasa yang gimana-gimana ya, tapi nanti kalian coba nilai aja untuk kualitas webcamnya setelah di-record itu kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, untuk spesifikasi, di awal gue tadi menyebutkan bahwa ini menggunakan Intel Lunar Lake, yaitu adalah tepatnya si Intel Core Ultra 7 258V. Ini menggunakan arsitektur Lunar Lake, bukan menggunakan Arrow Lake. Yang sepertinya arsitektur Lunar Lake ini memang disematkan untuk laptop-laptop yang memang compact seperti ini. Apa aja sebetulnya perubahan dari si Intel Core Ultra 7 285V jika kita bandingkan dengan Ultra 7 155H? Yang pertama ialah nggak ada yang namanya LP Core di sini. Jadi cuma ada P-Core dan juga E-Core. Untuk prosesor si 258V dia tuh memiliki 4 P-Core dan juga 4 E-Core aja, tanpa hyperthreading. Jadi hyperthreading juga udah nggak ada di prosesor yang satu ini. Tapi integrated GPU-nya dia tuh naik. Dan untuk Intel AI Boost-nya juga dia naik, dan totalnya itu mencapai up to 47 TOPS. Kemampuan si Intel Arc-nya juga nanti kita bakalan tes apakah kemampuan gamingnya sekarang udah bisa bersaing dengan Radeon 780M ataupun 890M, nanti kita bakalan lihat. Selebihnya laptop ini tuh punya memori 32GB LPDDR5X, yang mana itu udah lebih dari cukup untuk laptop seperti ini. Ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, baterai 72 Wh, dan tentunya include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Menariknya ialah bahwa charger dari si ZenBook S14 OLED yang satu ini ukurannya sangat-sangat kecil, meskipun power adapternya itu ada di angka 65 watt. Ini bahkan ukurannya bisa bersaing banget dengan charger smartphone. Bahkan untuk charger smartphone yang memang kalaupun ada 65 watt, gua rasa ukurannya nggak bakalan kayak begini.
Ini bener-bener ringkes jadinya laptop semisal mau dibawa kemana-mana. Tapi kalau kita ngomongin opsi upgrade dari si ZenBook S14 OLED yang satu ini tuh memang betul-betul minim. RAM-nya udah kesolder, dan slot M.2-nya juga cuma tersedia satu. Alias kalau kalian mau upgrade si SSD-nya, itu kalian harus mengganti SSD dari bawaannya. Kapasitas baterai 72 Wh juga cukup terbayarkan dengan kemampuan si Intel Core Ultra 7 285V ini. Karena gue udah sempat ngetes juga untuk Qualcomm Snapdragon X Elite, yang mana untuk Prokion Office itu mencapai angka kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 11 jam. Di laptop ini, gue bisa mendapatkan angka sekitar 15 jam untuk pengujian Prokion. Yang berarti di sini Intel sekarang udah bisa unggul di battery life. Ini wajar banget karena Asus bisa menggunakan baterai 72 Wh untuk laptop yang ukurannya kecil seperti ini. Itu disebabkan karena board untuk Lunar Lake itu ukurannya memang sangat-sangat kecil. Sehingga kapasitas baterai itu bisa ditingkatkan di dalam form factor laptopnya. Asus masih menggunakan 2 buah fan di sini, akan tetapi untuk heat pipe-nya itu memang kecil. Wajar sih, karena untuk Intel Lunar Lake ini dia power limit 2 atau turbonya aja, itu memang ada di angka 40 watt dan setelahnya dia bakalan sustain di sekitar 28 watt. Tapi ini adalah prosesor yang karakteristiknya memang adem. Jadi dengan cooling yang heat pipe-nya hanya seperti itu aja, CPU temperatur masih bisa dijaga temperaturnya di bawah TJ Max, alias masih di bawah 100 derajat Celcius, yang berarti untuk sistem pendingin cukup mudah diakomodir dengan si ZenBook S14 OLED ini. Untuk utilities ada My Asus, yang mana kalian bisa mengatur profile power di laptop ini mulai dari profile silent, performance, hingga full speed ya. Dan juga ada pengaturan-pengaturan lain seperti pengaturan untuk layar OLED-nya, lalu untuk pengaturan AI noise cancelling, baik itu untuk mikrofon ataupun speaker. Lalu untuk AI Sense kamera juga bisa diatur di situ. Lalu selebihnya ada fitur seperti Story Cube, yang mana ini sebetulnya adalah fitur seperti galeri, cuma udah dengan bantuan AI lah. Jadi kalian bisa nyari foto dengan beberapa keyword dan nanti dia bakalan nyesuaiin dengan fotonya. Misal kalian nyari foto kalian yang lagi ngapain, itu kalian tinggal ketik aja. Atau bisa juga membuat album secara otomatis berdasarkan lokasi, berdasarkan gaya mungkin, itu bisa dibikin secara otomatis lewat si Story Cube ini. Lalu selebihnya tentu selain Story Cube, habis itu ada Studio Effect, kalian juga bisa memanfaatkan yang namanya Live Caption, yang mana Live Caption ini bisa kalian manfaatin kalau kalian itu lagi online meeting atau kalian lagi nyetel video. Ya memang YouTube udah ada auto caption juga, tapi ini memang lebih akurat. Cuma kekurangannya memang baru ada bahasa Inggris dan juga Chinese aja untuk live captionnya. Dan untuk Copilot Plus ini bakalan nyusul katanya di sekitar pertengahan atau akhir November. Jadi untuk Copilot Plus itu memang masih belum bisa dijalankan. Jadi untuk Copilotnya masih sekedar dari cloud aja. Kalau gue cek kemampuan dari Core Ultra 7 258V ini, sebetulnya memang kemampuan multicore-nya itu ya mau nggak mau jadi berkurang dari si Intel Core Ultra 7 155H. Multicore yang bisa gue dapetin itu di Cinebench R23 ada di sekitar 10.800-an, nggak nyampe ke angka 11.000. Gue cek review di luar juga kurang lebih seperti itu, dengan single core di sekitar 1.600-an. Ini sebetulnya secara IPC masih mirip-mirip dengan si Core Ultra 7 155H sebetulnya, akan tetapi secara efisiensi memang berubahnya lumayan banyak. Kalian bisa ngelihat untuk pengujian baterai tadi itu seperti apa. Tapi menurut gua, kemampuan dari Core Ultra 7 258V ini memang bukan di bagian prosesornya, melainkan di bagian iGPU dan juga di bagian NPU-nya. Yang mana untuk bagian NPU-nya, setelah gua cek melalui Prokion juga, itu kalau gua cek untuk generative image misalnya dengan Intel OpenVINO, NPU dan juga GPU-nya ini punya skor yang sangat-sangat baik. Untuk NPU-nya itu Computer Vision dapat di angka hampir 1000 loh untuk NPU-nya ini, bahkan di Intel Arrow Lake aja itu cuma sekitar 700-an kalau nggak salah. Dan untuk generative image di SD 1.5 ini bisa mendapatkan angka sekitar 14 atau 15 detik per image-nya untuk Intel Arc Xe2-nya dia. Ini lebih tepatnya Intel Arc 145V lah, lebih tepatnya si iGPU-nya ini. Dan kalau gua benchmark melalui 3D Mark Firestrike itu dapat di angka sekitar 8.900. Yang mana angka 8.900 untuk graphics core ini sebetulnya udah setara dengan 8.600G di platform desktop yang menggunakan memori 9.000 MB transfer per second. Jadi ini iGPU-nya bisa dikategorikan kencang. Gak cuma kencang seperti itu aja, melainkan juga untuk media engine-nya gue akuin sangat-sangat baik. Seperti AV1 pada CapCut yang udah berjalan sangat-sangat optimal. Bisa encode video dengan encoder AV1 ini dalam waktu 3 menitan aja. Untuk video berdurasi sekitar 13 menit. Ataupun di DaVinci Resolve yang sama-sama udah sangat-sangat kencang. Ditambah lagi kencangnya ini kalian bisa memanfaatkan baterai doang, nggak perlu cari colokan-colokan lagi.
Kalaupun dipakai buat iseng-iseng main game, itu udah bisa banget. Kemampuannya bahkan untuk bermain game AAA, gue bisa bilang di sini udah cukup bersaing dengan Radeon 890M. Bahkan dengan kemampuan driver Intel Arc yang saat ini udah cukup berkembang, rasanya memang udah cukup optimal ya, bahkan di awal-awal perilisan dari Intel Lunar Lake ini. Jadi untuk kemampuan gamingnya, menurut gue untuk game AAA juga udah sangat-sangat baik. Dan kayaknya udah cukup layak nih si 285V jika disematkan juga ke dalam sebuah gaming handheld PC. Dan terakhir ialah kemampuan SSD-nya. Di sini Asus masih menggunakan OEM dari WD dengan kode seri SN500 series, bukan 700 series. Jadi memang kemampuannya itu masih bisa dibilang ada di kelas tengah untuk SSD-nya. Tapi biasanya Asus melakukan seperti ini biar temperatur dari SSD-nya juga cukup terjaga karena form factor-nya yang memang sangat-sangat tipis. Oke, kurang lebih segitu ya pembahasan gue untuk ZenBook S14 OLED UX5406 ini. Untuk harga resminya sih itu kalau gue cek-cek di marketplace sebetulnya udah ada ya, ada di sekitar 26 sampai dengan 27 juta rupiah. Dan menurut gue itu harga yang cukup fair ya. Terlebih lagi laptop ini punya efisiensi yang jauh lebih beres daripada bahkan untuk daya tahan baterai ini gue ngomongnya ya, efisiensi daya tahan baterai ini bisa lebih panjang daripada si Qualcomm Snapdragon Elite X Elite itu ya. Ini bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih panjang. Punya kompatibilitas yang juga udah cukup matang ketimbang di ARM saat ini, yang memang saat ini di ARM belum sampai segitunya optimal, terutama di platform Windows kita bicaranya. Yang menarik dari Intel Core Ultra 7 258V ini tentu ada di bagian NPU dan juga di bagian iGPU-nya, yang mana NPU-nya ini punya potensi yang sangat-sangat besar, meskipun ada di angka 47 TOPS, tapi dia udah punya beberapa optimalisasi yang memang cukup banyak dengan dukungan dari Intel ataupun dari Microsoft. Dan untuk iGPU-nya juga punya kemampuan yang sangat bagus, baik itu dari media engine-nya ataupun dari kemampuan gaming-nya. Bahkan yang berpotensi gaming handheld menggunakan Intel ini bakalan jadi bisa terbuka gua rasa. Terlepas dari memang Lunar Lake bakalan lebih banyak didesain untuk laptop yang seperti ini. Catatannya ialah di bagian CPU yang mana kalian memang harus berkompromi jadinya dengan kemampuan multicore yang memang justru malah lebih rendah kemungkinan daripada Core Ultra 7 155H. Dan kalau untuk laptopnya sendiri, ini laptop yang memang udah sangat-sangat mewah. Pantas gue bilang dihargain dengan harga sekitar 26 sampai dengan 27 juta rupiah. No complaint untuk fitur-fitur desain dan juga bobot yang ditawarkan dari ZenBook S14 OLED. Ini betul-betul laptop yang layak semisal memang kalian ada duitnya dan butuh laptop yang sangat-sangat compact, tipis dengan layar yang bagus. Bahkan speakernya bagus banget di laptop ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.